Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Ada yang mengartikannya hanya Allah yang tahu. Ada juga ulama mengartikan alif artinya menunjukkan zat wajib al-wujud, berdiri dengan sendirinya. Siapa itu? Allah. Belum ada kita ini semuanya, belum ada saya, belum ada jemaah, Allah sudah ada. Belum ada datuk-datuk kita, Allah sudah ada. Belum ada Nabi Adam, Allah sudah ada. Jadi Allah tahu apa yang akan terjadi nantinya. Kita hanya berpasrah kepada Allah. Makanya kita disuruh mengangkat takbir. Kenapa kita mengangkat dua tangan kita? Supaya kita berpasrah, ya Allah. Allahu Akbar. Saya serahkan, saya menyerahkan, menyerah saya. Apa saja yang saya pikirkan, apa saja yang saya idamkan, yang saya inginkan, kehendaki, belum dapat, saya serahkan kepada Allah. Mengangkatlah kedua takbir itu, kedua tangan awak itu dengan dua tangan kanan kiri, berarti kita sudah menyerah. Jangan pula menyerah masih juga berbayang-bayang yang lain, memikir-mikir dunia. Makanya kalau ketika angkat takbir itu tidak satu tangan kanan saja angkat takbir, tapi juga tidak tangan kiri saja, namun dua tangan kita yang kita angkat, sehingga yang kita besarkan hanyalah Allah, tidak ada yang lain. Kepala desa ketek, caleg ketek, calon presiden ketek. Hujan pun kok tidak ada kok tidak daripada Allah, karenanya turun karena kehendak Allah. Lam artinya latifatus sir, yang lembut dan rahasia. Di dalamnya diri awak kau, atau disebut juga ruhani kita. Kita ini punya benda kasat namanya jasmani, ada jismul latif, benda yang halus, yaitu rohani kita. Kalau kita meninggal, itu roh sudah tidak ada lagi di tubuh masing-masing. Mim menunjukkan Muhammad. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab la raiba, tidak boleh ragu. Jangan pula kita ragu. Hudal lil muttaqin, karena dia menunjuk. Namanya menunjuk tentu mengarahkan. Namanya mengarahkan, tidak menyesatkan. Sekarang banyak yang menyesatkan, video-video yang menyesatkan, gambar-gambar porno yang menyesatkan. Kadang fotonya lain, isinya lain. Tapi kalau Al-Quran kitab kita itu adalah petunjuk, yang menunjuk, berarti yang mengarahkan, arahnya jelas, bukan ijal, tidak jelas. Untuk siapa? Untuk siapa saja yang bertakwa kepada Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang mana beriman kepada yang tidak nampak atau gaib. Wa yuqimunas shalah, dan dia mendirikan sholatnya. Saya berpikir kalau nggak ada sholat dalam hidup ini, mungkin bingung juga kita. Kenapa demikian? Kalau nggak ada sholat kok jadi bingung? Sedangkan orang Amerika itu tidak sholat tidak bingung, orang Israel tidak sholat tidak bingung, orang-orang sebagian Eropa, Jepang tidak sholat tidak bingung. Kenapa Ustaz berani bilang kalau tidak ada sholat bingung kita? Bagaimanapun sholat ini kebutuhan. Sehingga kalau semua orang kerja
tanpa ada istirahat atau break, kalau bahasa orang anak muda itu break, isoma kalau bahasa orang-orang di sekolah, istirahat, sholat, makan, itu tidak mungkin. Masa kerja aja terus. Misalnya dia mengetik di komputer atau di laptopnya, masa ngetik aja terus, sakit matanya, capek jarinya. Datanglah waktu subuh, berhentilah dia. Coba nggak ada sholat, lanjut aja terus. Suami istri kelahi di rumah, hang heng hong, apa saja masalah cabai lah, masalah kentang, masalah bawang, masalah SPP anak. Datanglah azan zuhur, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, bawang tak besar, Allahu Akbar, Allah maha besar, cabai tak besar, SPP tak besar, sehingga kita bisa istirahat jadinya. Bahkan dipakai juga sama orang penyanyi. Itu kalau kita undang, misalnya ada pesta anak kita hari Sabtu atau hari Minggu, organ, nanti kalau udah masuk jam 12 berhenti orang tuh. Alasannya apa? Bapak Ibu, kita mau istirahat dulu, sudah memasuki sholat zuhur. Padahal dia tak sholat, tanda dia mau istirahat aja sebagai alasan. Coba kalau tidak ada sholat zuhur, tambah lagi sholat asar nanti. Bapak Ibu, kita sudah memasuki sholat asar, yuk istirahat dulu. Coba nggak ada sholat asar, menyanyinya adi suaranya bego. Begitu hebatnya sholat dirancang Allah, diturun kepada nabi-nabi, sehingga kita jadi santai jadinya. Pengalaman setiap pemilu itu dari pagi ke pagi. Bahkan pemilu tahun ini katanya sampai jam 9 masih ada juga yang hitung suara. Itu kan capek kerja terus. Maksudnya apa? Maksudnya dimanapun orang manusia, baik di Indonesia, di Arab Saudi, di Malaysia, di Singapura, tidak ada satu orang pun yang tetap kerja terus. HP saja kalau hidup terus panas HP itu, dicas terus meledak bisa tuh. Honda kalau dipakai tuh, lama-lama gym juga Honda tuh. Mesin potong rumput dipakai terus habis juga. Kalau nggak pakai istirahat, ini sholat ini kan jadi refleksi pemikiran dan hati supaya badan ini tidak bekerja terus. Kalau tidak ada istirahat, tidak ada sholat tadi, saya bilang, bagaimana orang bisa mencari alasan? Sehingga kadang-kadang kalau di dalam mobil dia mau buang air kecil nih atau mau buang air besar, nampak Masjid Al-Huda nih, yuklah sholat maghrib lu. Ada alasannya. Padahal dia bukan sebetulnya mau sholat maghrib, mau ke WC di masjid itu. Makanya WC-WC di masjid di pinggir-pinggir jalan itu kadang-kadang banyak yang kurang bersih karena banyak yang numpang. Kecuali mungkin petugas kebersihannya aktif. Inilah yang maksud saya tadi, rupanya beruntung kalilah diturunkan perintah sholat ini. Jangan pula menjadi beban lagi sholat. Sholat ke sholat aja kalau jawab. Kan tidak tiap kali waktu loh. Hanya waktu-waktu tertentu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu untuk orang yang percaya beriman hanya pada waktu-waktu tertentu. Sholat subuh 2 di subuh, siang hari Jumat atau zuhur, nanti asar lagi, nanti maghrib lagi, nanti isya lagi. Jangan banyak alasan. Subuh kesiangan, zuhur kecapean, asar kesibukan, maghrib kelalaian, isya ketiduran. Tiap hari begitu. Ini tidak tahu bersyukur kepada pencipta Allah berarti namanya. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita kembali lagi ke masjid, kita kembali lagi sholat, kita ajak siapa yang belum sholat. Wa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma sholli